Kupercayakan anakku kepada Maria. Bacaan diinspirasi dari Injil Suci menurut Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Waktu Yesus bergantung di salib, dekat salib itu berdiri ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Yesus, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu wadah penuh anggur asam. Maka mereka mencelupkan bunga karang dalam anggur asam itu, mencucukkannya pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Aku menyadari keterbatasanku sebagai ibu dan kekurangmampuanku dalam mengelola emosi. Namun aku tetap ingin memberikan hangatnya dekapan seorang ibu bagi anak-anakku. Maka saat menindabobokkan bayiku, aku selalu menyanyikan lagu "Ya Namamu Maria." Dalam nyanyiku, kuserahkan mereka kepada Maria untuk dijaga dan dibimbing hingga kelak mereka kembali ke pangkuan Bapa. Aku berharap mereka pun mencintai dan selalu melibatkan Maria dalam peziarahan hidup mereka, berjalan bersama hingga akhir kehidupan. Karena aku pasti tidak dapat menemani dan mengawasi mereka terus-menerus. Saat aku bekerja atau saat anak-anak berada di luar rumah, aku percaya Maria selalu mendampingi mereka. Dekat salib Yesus, berdiri ibunya. Penginjil Yohanes ingin mengungkapkan betapa pedih dan hancur hati Maria saat melihat anak yang dikandung dan dibesarkan kini tergantung tak berdaya di kayu salib. Kepedihan itu masih bertambah saat Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu," kepada murid yang dikasihinya. Bagai sebuah pesan yang dilakukan saat seseorang mendekati ajal. "Inilah ibumu," kata Yesus kepada murid yang dikasihinya.
Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sebuah wasiat yang diberikan Yesus kepada Maria dan murid yang dikasihinya untuk saling menerima dan menjaga satu sama lain. Sebuah anugerah bagi Maria menerima murid yang dikasihi Yesus. Demikian pun kita sebagai gereja memperoleh warisan paling berharga, Maria sebagai ibu. Merupakan pesan bahwa kita tidak pernah terpisahkan dari Maria sebagai bunda kita. Maria selalu menjaga, melindungi, dan melahirkan putra-putri gereja. Ia akan terus membawa kita sampai pada tujuan hidup dan cita-cita hingga berhasil. Sungguh tepatlah jika hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria, Bunda Gereja, yang oleh Paus Fransiskus sejak Februari 2018 wajib dirayakan setiap hari Senin sesudah Hari Raya Pentakosta. Bapak yang setia, terima kasih untuk Bunda Maria yang telah Engkau pilih menjadi ibu bagi putramu terkasih. Bimbing kami untuk bisa meneladani pribadi Maria yang taat dan setia hingga akhir. Amin. Ya, namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku.